Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Shalawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Ramadan, hari yang ke-18. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lewati diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'i nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah shaimur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana kita tahu Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Suatu kewajiban, suatu perintah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan. Itu semua bukan buat Allah yang menciptakan kita. Semuanya itu adalah untuk kita, kemaslahatannya, untuk kita, kebaikannya. Nah, tujuan daripada puasa yang Allah wajibkan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menilai kemuliaan seseorang bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari fisik, tapi Allah menilai kemuliaan seseorang itu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ketika dia beriman, beramal soleh, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, maka dia akan diberikan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tujuan dari puasa yang diwajibkan oleh Allah sebagai bentuk kewajiban amanah dari Allah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita akan diberikan predikat la'allakum tattaqun, akan diberikan predikat sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan kita semua menjalankan ibadah ini, khususnya di bulan Ramadan, Allah berikan kekuatan sehingga tuntas, sehingga nanti masuk 1 Syawal kita benar-benar kembali suci layaknya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadana syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi kayawma waladathu ummuhu." Kata Nabi dalam sabdanya, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian Allah sunnahkan bagimu
tarawih di malam harinya. Siapa yang berpuasa, siapa yang melaksanakan sholat tarawih, sholat malam karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Tuh betapa besar kemuliaan bulan Ramadan. Maka wajar kalau sampai Nabi bilang al-jannatu mushtaqatun, surga itu rindu kepada 4 golongan, diantaranya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana yang dirindukan oleh surga? Bukan puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sebagaimana Nabi bilang, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga, tapi puasa di sini kita menahan hawa nafsu, menjaga pandangan, sehingga apa? Puasa kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi tingkatan puasa menjadi 3. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada puasa orang khususil khusus, yaitu orang istimewa. Puasanya orang awam inilah puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dia puasa dari mulai subuh sampai azan maghrib hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dia tidak menahan hawa nafsunya, emosinya, daripada membicarakan keburukan orang lain. Yang demikian ini rugi, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa itu diantaranya bohong, mencela, mencaci maki, dan sifat-sifat buruk lainnya. Itu puasa yang pertama. Nah, yang kedua adalah puasa orang yang khusus, yaitu dia bukan hanya mampu menahan lapar dan haus dahaga, tapi dia juga mampu menahan daripada menjaga pandangannya, daripada melihat yang diharamkan, menahan sifat marahnya, dan menahan hal-hal buruknya yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, minimal kita berada di tingkatan puasa yang kedua. Dan yang ketiga, inilah puasa yang paling tinggi tingkatannya, puasa orang yang khusus istimewa. Dia bukan lagi menahan lapar haus, menjaga anggota tubuhnya daripada hal yang diharamkan, tapi dia menjaga hatinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika puasa merupakan amanah, maka kita wajib melaksanakannya, karena menyanyiakan amanah adalah dosa besar. Dan orang yang mempunyai dosa besar maka tempatnya di neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian kalau kita melihat hadis Nabi, berapa pahala puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan, khususnya kita mampu di tingkatan yang kedua, menahan hawa nafsu, menahan anggota tubuh daripada hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa shaumuli wa ana ajzibih, tapi tidak dengan puasa. Puasa itu kata Allah, as-shaumuli, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang langsung akan membalasnya. Jadi kadar nilai pahala itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumu junnatun minan nar, dan puasa yang kita lakukan itu menjadi benteng, itu menjadi perisai daripada api neraka. Oleh karena itu maka benarlah puasa itu adalah suatu amanah dari Allah yang harus kita jalankan, dan puasa itu merupakan benteng daripada kita dari tersentuh oleh api neraka. Ya, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, isilah bulan Ramadan ini ya dengan kegiatan-kegiatan yang baik, gunakan waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada bernilai dosa, jangan sampai ada bernilai tidak berpahala. Gunakan supaya seluruh waktu kita di bulan Ramadan ini itu bernilai pahala. Makanya ya di antara kesunahan-kesunahan dalam berpuasa, kita dianjurkan untuk iksaru qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian apalagi bersedekah dengan kerabat, sanak famili, handai tulan.
Makanya Nabi SAW tadi bilang, di antara 4 golongan yang dirindukan surga adalah memberikan makan kepada orang yang lapar. Inilah saat atau momen yang begitu tepat untuk kita saling berbagi. Makanya kata Nabi dalam hadisnya yang lain, man fattara shaiman fi syahr ramadhana min kasbin halalin salat alaihil malaikatu layali ramadhana kullaha wa safahahu Jibril alaihissalam lailatul qadri. Siapa yang memberi buka baik berupa makanan, minuman, atau kalau kita sebut tuh dengan takjil kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari harta yang halal, usaha yang halal, maka malaikat akan bersolawat untuknya. Bersolatnya malaikat kepada kita merupakan permohonan ampun oleh malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam-malam bulan Ramadan seluruhnya, jadi malaikat memintakan ampun 1 bulan penuh untuk orang yang suka memberi makan, minum, untuk orang yang berbuka puasa. Dan nanti dia pada malam Lailatul Qadar akan bersalaman dengan malaikat Jibril, dan siapa saja yang bersalaman dengan malaikat Jibril maka jadi lembut hatinya, wa taksuru dumuhu, dan banyak nangisnya lantaran dosa-dosa. Ketika orang hatinya lembut maka dia mudah mengerjakan kewajiban, baik itu dimudahkan dalam mengerjakan perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karena itu, manfaatkan ya waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya ceramah singkat ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.